Siap, Pak. Oke. Siap, Bu. Maaf. Oke, silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nah, hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas terkait masalah asuhan keperawatan pada pasien dengan cedera kepala. Nah, sebelumnya izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah, Pak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta Bapak Ibu sekalian, ada satu orang yang mungkin bisa memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran ini. Saya, Pak. Doni, Pak. Silakan Pak Doni. Oke. Untuk hari ini teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Semoga dengan berdoa ini, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Tanpa suatu kendala apapun. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Doni. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pasien dengan cedera kepala. Jadi ini sekilas tentang profil saya. Jadi saya menambahkan medsos untuk menaikkan viewer atau bisa berkenalan dengan teman-teman yang lain. Nah, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan peserta atau mahasiswa itu mampu melakukan simulasi asuhan dengan kasus gangguan pada sistem persarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek etik legal. Nah, ini adalah indikator hasil belajar. Jadi CPMK-nya itu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem persarafan. Kemudian sub CPMK-nya itu kita melakukan simulasi asuhan keperawatan pada gangguan sistem persarafan. Nah, sebelum kita mulai, saya akan mengecek kehadiran apakah Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom hadir semua. Pak Gunawan. Hadir. Bu Ira. Pak, hadir. Bu Jessica. Pak Harun. Hadir. Pak Doni. Hadir, Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di ruang Zoom. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, ini sekilas video pembelajaran yang bisa Bapak Ibu simak dan nanti Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan terkait video pembelajaran yang saya tampilkan. Selamat siang, salam sehat sepenuh hati. Hai, perkenalkan saya Elvarianti. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi dengan salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Tiara Sela mengenai cedera kepala. Untuk itu, yuk Sobat Tiara Sela. Gangguan. Pada siang hari ini
dokter spesialis di rumah sakit Indonesia dan yang merupakan satu-satunya dokter spesialis bidang saraf. Selamat siang dokter, dengan dokter Liza Amelia, SPBS ya dok ya, dan bukan satu-satunya dokter spesialis bidang saraf yang ada di Bengkulu. Nah, siang hari ini dok, kita akan sedikit bercerita, sedikit diskusi mengenai cerita. Nah, untuk kita masyarakat awam di Bengkulu, memang kadang-kadang cedera kepala kurang luas pengetahuannya atau apa sih yang harus dilakukan. Untuk itu, siang hari ini kita akan ya dokter ya. Untuk pertanyaan pertama dokter, pengertian cedera kepala sendiri, cedera kepala atau lebih cedera otak, ya. Cedera otak itu biasanya ada mekanisme benturan pada kepala, baik itu mekanismenya langsung, terus atau tidak langsung, ya misalnya ada pergerakan leher yang cepat, jadi dia ada benturan akhirnya kepala itu otak itu sendiri terbentuk dalam trauma langsung, misalnya ada benturan dengan aspal, terkena benda tumpul atau terkena benda tajam yang sampai trauma tembus. Kalau untuk jenis pembeda atau adakah jenis-jenisnya yang bisa kami tahu mengerti? Kepala itu biasanya mekanisme penurunan kepala itu cepat ya, jadi kita udah lihat ada yang kepala langsung ya, ada sudah kepala yang struktural itu kronik, misalnya struktural. Itu kalau yang paling banyak itu biasanya mekanisme langsung. Kalau yang terjadi di ini biasanya karena faktor kecelakaan kendaraan motor atau terjatuh misalnya dari pohon dan terkena benturan langsung di kepala. Nah, itu bedanya tuh ada juga yang dari misalnya pada usia tua, dia mungkin benturannya tidak terlalu besar, tapi dia ada robekan tema yang makin lama gejalanya muncul pada 1 bulan atau 2 bulan kemudian. Ini menarik ya dokter ya, seputar kecelakaan, jatuh. Nah, untuk penanganan sendiri dokter, misalnya sewaktu-waktu kita menemukan kasus ini entah di rumah, entah di jalan, apa sih yang bisa kita bertemu, kita pasien tidak sadarkan diri, gitu. Kita ketemu pasien tidak sadarkan diri, yang paling pertama adalah bisa mungkin kita mengambil bantuan atau mengambil pertolongan kepada orang lain, baru kita melihat bagaimana kondisi pasien tersebut, kondisi pada saat orangnya tergeletak, apakah masih ada, jadi sebenarnya ada saksi mata, ya kan. Pengangkatannya mungkin dia memerlukan keahlian khusus atau misalnya bisa mungkin tidak terlalu banyak pergerakan pada saat kita memindahkan, karena cedera kepala juga berhubungan dengan leher atau cervical, itu bisa kalau misalnya ada pergeseran bisa lebih memperparah ke membuat gerak badannya. Nah, jadi kan dibawa ke fasilitas yang ada untuk penanganan bersyarat, jadi bisa cepat mungkin bisa dilakukan sarapan. Cedera yang harus dibawa cepat ke rumah sakit itu boleh dikasih tambah cedera kepala. Pada prinsipnya semua cedera kepala baiknya harus ditangani oleh yang berkompetensi ya, jadi jangan terlalu banyak menunda, apalagi misalnya kita ditambah pasien dengan adanya penurunan kesadaran pasca trauma atau pasca benturan jatuh, terus ada penurunan kesadaran, ada pingsan, ada kejang, ada muntah, dan sampai ada gangguan gerak di tangan dan di kaki, itu harus cepat dibawa untuk bisa dikatakan. Demikian diskusi singkat kita dengan dokter spesialis. Sudah saya dokter Liza, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan dan pengetahuan buat masyarakat di Kota Bengkulu. Terima kasih. Ya, demikian video pembelajarannya, karena pekertinya yang dilangsungkan oleh Bapak Ibu yang ada di Bengkulu, jadi saya sengaja mengambil video pembelajaran dari Kota Bengkulu. Nah, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, Bu Ira, Pak Doni, Pak Gunawan, atau Bu Jessica, atau Pak Harun. Silakan.
izin bertanya, Pak. Iya, Terkait silakan. kan di video tadi itu kan ada penjelasan terkait bagaimana sih cara penanganan ya, Pak ya. Itu kan harus dibawa ke apa? Spesialis tertentu ya kan, Pak, yang sesuai dengan bedah syaraf itu sendiri, SPBS kan. Nah, kebetulan saya tuh beberapa waktu yang lalu itu pernah ketemu sama orang. Saya nggak tahu dia tuh cedera apa enggak, tapi benturannya itu lumayan keras. Itu tapi dia tuh untungnya pakai helm sih, kecelakaan seperti itu, Pak. Kepalanya itu nabrak ke trotoar jalan. Nah, itu tuh apakah langsung harus bisa dikatakan cedera kepala dan harus dibawa ke apa spesialis yang bersangkutan atau seperti apa ya, Pak ya? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Jadi untuk kita penentuan diagnosa cedera kepala atau tidak itu sebenarnya harus memiliki beberapa kriteria seperti pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan penunjang untuk apa namanya menentukan dia cedera kepala atau tidak, kita butuh pemeriksaan CT scan. Nah, pemeriksaan CT scan ini kita melihat di mana area yang terjadi benturan. Nah, kemudian pemeriksaan ini kita kolaborasi dengan tim dokter yang lebih khususnya adalah dokter saraf. Nah, untuk bedah saraf sendiri ini adalah tindakan operasi yang dilakukan apabila terjadi kelainan pada kondisi cedera kepala yang harus indikasi adanya operasi seperti kraniotomi. Nah, itu kita konsulnya ke dokter bedah saraf. Nah, tapi kalau untuk kondisi cedera kepala kita bisa konsulkan ke dokter spesialis saraf. Jadi kita bawa hasil CT scan-nya, kita menceritakan mekanisme atau proses kejadiannya. Nah, nanti di situ dokter menentukan diagnosis untuk kondisi cedera kepala, apakah dia divonis cedera kepala atau tidak. Nah, untuk pendahuluan, sebenarnya cedera kepala ini kasusnya masih tinggi, baik di Indonesia atau di provinsi lain, khususnya di Kota Manado juga masih tinggi tingkat cedera kepala. Nah, cedera kepala ini sebenarnya cedera yang bisa mengenai kulit kepala, tulang tengkorak, atau bahkan jaringan otak sendiri. Kemudian ada klasifikasi cedera kepala seperti mekanisme. Nah, mekanisme ini bisa penyebabnya dari trauma tumpul atau trauma tembus. Nah, trauma tumpul contohnya kepalanya Bu Jessica saya pukul pakai kayu. Nah, itu jenisnya trauma tumpul. Nah, kalau trauma tembus, misalkan Pak Doni, kepalanya saya tikam pakai pisau. Nah, itu salah satu contoh trauma tembus. Nah, kemudian berdasarkan GCS, Glasgow Coma Scale ini salah satu pemeriksaan untuk merekam tingkat kesadaran manusia. Nah, untuk penentuan kategori cedera kepala menggunakan GCS, ini dibagi atas 3, ada beberapa sumber yang menjelaskan 3 kategori cedera kepala, ada juga yang menyebutkan 4 kategori cedera kepala. Dan itu semua tidak salah. Jadi untuk cedera kepala menggunakan 3 kategori, ada cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat. Cedera kepala ringan GCS antara 13 sampai 15, kemudian sedang 9 sampai 12, dan cedera kepala berat itu 3 sampai 8. Nah, untuk morfologi di sini kita melihat dari hasil CT scan, apakah dia ada lesi pada epidural hematom, subdural hematom, atau fraktur dasar tengkorak sendiri, atau yang biasa bahasa medisnya itu adalah basis krani. Nah, untuk tanda cedera kepala yang harus teman-teman ketahui, walaupun orang awam ini bisa mengetahui tanda cedera kepala, seperti ada nyeri kepala, kemudian muntah proyektil. Muntah proyektil ini muntah yang tidak ada rasa mual di awal. Jadi dia berbeda dengan muntah yang ada rasa mual. Jadi dia tidak ada rasa mual, langsung tiba-tiba pasiennya itu duduk, dia langsung muntahnya keluarnya 1 kali. Dan tidak ada rasa mual di awal, itu kategori muntah proyektil. Kalau muntah yang ada rasa mual ini adalah muntah yang bukan kategori proyektil. Nah, kemudian pasiennya itu kita lihat, atau korbannya itu kita lihat ada kondisi gelisah, kemudian papil edem. Papil edem kita bisa lihat pada bola mata. Di bola mata itu ada 3 warna.
Bapak Ibu. Ada warna putih, ada warna coklat, dan warna hitam. Nah, papil edem ini kita bisa lihat bintik-bintik yang warna orange di bola mata warna coklat. Nah, kemudian untuk manajemen penata laksanaan, kita monitor ABC. ABC ini bukan alfabet ya, tapi airway, breathing, dan sirkulasi. Jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi. Ini penting sebenarnya dalam pengelolaan kasus cedera kepala. Baik itu kategorinya emergensi maupun pasien dengan non-emergensi. Nah, ABC ini adalah fungsi vital kehidupan manusia. Nah, kemudian kita atur posisi kepala karena ada beberapa jurnal penelitian yang mengatakan bahwa pengaturan posisi kepala 15 derajat atau kita tinggikan kepala 15 derajat ini efektif menurunkan TIK. Nah, kemudian pemberian oksigen biasanya pasien cedera kepala ini harus diberikan oksigen tekanan tinggi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu membawa keluarganya ke rumah sakit, nah ini harus kita tahu oksigen yang diberikan ini harus berapa. Jangan sampai oksigen yang diberikan itu tidak mencukupi kebutuhan oksigen otak. Nah, ini sangat beresiko atau mengancam nyawa atau bisa bahkan menjadi kematian bagi si pasien itu sendiri. Nah, kemudian cairan kita bisa kolaborasi dengan tim dokter untuk pemberian mannitol dan furosemid. Kemudian observasi tanda-tanda vital yaitu tekanan darah, kemudian nadi, respirasi pasien, dan suhu. Nah, ini kesimpulan dari pembelajaran kita. Jadi ada beberapa indikator yang saya tekankan seperti airway, breathing, sirkulasi. Ini harus kita pantau karena ini merupakan fungsi vital yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Apabila terjadi gangguan pada jalan napas, pernapasan, atau sirkulasi, ini bisa mengganggu indikator yang lain. Nah, kemudian kesadaran, kita lihat kesadaran pasien. Jadi kesadaran pasien itu kita bisa menilai dengan GCS. Nah, apakah dia sadar penuh atau dia mulai mengalami penurunan kesadaran. Kemudian tekanan intrakranial. Tekanan intrakranial atau disebut TIK ini hampir sama dengan sebutan di mata kuliah komputer. Jadi TIK ini bukan teknologi informasi komputer tapi tekanan intrakranial. Nah, untuk tekanan intrakranial sendiri, ini terjadi pasca cedera kepala. Jadi dia akan muncul setelah terjadi cedera kepala. Jadi munculnya ini bisa 30 menit, 1 jam, 2 jam, atau bahkan beberapa jam setelah cedera kepala. Makanya jangan heran nanti kalau Bapak Ibu ketemu pasien atau keluarga nanti bawa rumah sakit, ada yang warna ungu di bagian kelopak mata, kemudian keluar darah dari telinga, keluar darah dari hidung, atau terdapat tanda kebiruan di belakang telinga. Jadi ada tulang yang keras di belakang telinga. Nah, itu tanda-tanda peningkatan TIK. Nah, kemudian tanda-tanda yang lain seperti ada nyeri kepala, dia muntah proyektil, kemudian gelisah, penurunan kesadaran. Ini tanda-tanda yang bisa Bapak Ibu perhatikan atau orang awam juga bisa menilai. Nah, kemudian status cairan kita bisa kolaborasi dengan tim medis untuk pemberian cairan. Jadi cairan yang ditekankan tadi adalah mannitol dan furosemid. Jadi mannitol dan furosemid ini merupakan kategori cairan diuretik. Nah, di mana saat terjadi kondisi cedera kepala, terjadi pembengkakan, misalnya pada otak bagian kanan. Nah, di saat terjadi pembengkakan, kita berikan mannitol akan menarik cairan dari sisi yang tidak bengkak atau otak kiri dikeluarkan dalam bentuk urin, sehingga otak kanan yang membengkak ini bisa ada ruang untuk mengembang. Karena tulang tengkorak kepala orang dewasa fisiologinya ini tidak bisa lagi mengembang walaupun dia sudah usia berapapun. Tidak ada orang yang usianya 30, ukuran kepalanya sekian, 40 sekian, 50 sekian, 60 sekian. Jadi tidak akan menambah ukuran tulang tengkorak kepala. Makanya kita berikan mannitol. Nah, kemudian kita pantau vital sign, tekanan darah, nadi, kemudian respirasi dan suhu, kemudian kita kolaborasi dengan tim dokter untuk pengobatan
kondisi cedera kepala. Nah, ini tugas yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Nanti kita bahas di minggu depan. Jadi ada 3 kasus yang akan dibagikan kepada 3 kelompok. Nah, asuhan keperawatan pasien dengan cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan, disilahkan apabila ada yang ingin bertanya. Izin bertanya Bapak. Ya, silahkan Pak Doni. Oke, terima kasih Pak. Saya mau bertanya Pak, idealnya oksigen untuk suplai ke otak itu kira-kira berapa ya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih area kepala itu sangat sensitif ketika kena benturan? Itu minimal benjol atau luka Pak. Kenapa? Karena area tubuh lain kan nggak sensitif. Kenapa? Alasannya kenapa? Apa terlalu banyak saraf atau apa? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Pak Doni. Jadi untuk pemberian oksigen yang ideal, ini kita bisa menilai dari tekanan saturasi, Pak. Jadi tekanan saturasi ini indikator penting penilaian atau pemberian oksigen. Jadi ada indikator tekanan saturasi antara rentang nilai 95 sampai 98. Nah, ini kita pemberian oksigen menggunakan alat nasal kanul yang biasanya hanya 2 lubang yang masuk di hidung. Nah, tekanan yang diberikan ini bisa sampai tekanan tinggi yaitu 4 liter. Nah, kemudian kalau saturasi di rentang angka 90 sampai 95 ini kita bisa menggunakan pemberian oksigen menggunakan alat simple mask yang model masker yang dipasang pada menutupi mulut dan hidung. Tekanan yang diberikan ini paling rendah 5 liter dan paling tinggi 8 liter. Nah, ini tidak bisa melebihi dari 8 liter. Nah, kemudian ada yang kategorinya pemberian oksigen menggunakan rebreathing mask dan non-rebreathing mask. Nah, alat rebreathing mask dan non-rebreathing mask ini adalah modelnya masker dan pakai kantung di bawahnya. Nah, kantung ini fungsinya pertukaran O2 CO2. Nah, tekanan yang diberikan pada rebreathing mask ini 8 sampai 10 liter, kemudian untuk non-rebreathing mask 10 sampai 12 liter per menit. Bisa lebih dari 12 karena ada flow meter oksigennya itu tekanan bisa sampai 15 liter. Nah, itu pemberian oksigen idealnya kita menilai dari tekanan saturasi. Nah, kemudian untuk pada area kepala kenapa sering terjadi benjolan? Bukan hanya kepala sebenarnya, tapi di bagian area mana saja itu kalau pada saat terjadi benturan ini bisa menyebabkan pembengkakan atau bisa terjadi patah atau bisa terjadi kondisi luka pada korban. Nah, yang di cedera kepala sangat vital karena otak kita itu berada di kepala, Pak. Nah, kemudian otak ini merupakan fungsi vital dari kehidupan manusia. Apabila otak ini dia mengalami gangguan, maka seperti komputer. Apabila satu kabelnya kita putus, maka fungsi komputer ini tidak berjalan lagi dengan baik atau mengalami proses hang. Jadi di saat terjadi gangguan pada otak bisa terjadi penurunan kognitif, pengetahuan, psikomotornya juga terganggu, kemudian daya ingatnya terganggu. Nah, jadi jangan heran nanti kalau misalkan Bapak Ibu punya keluarga yang mengalami pasca cedera kepala sudah mulai sedikit dikatakanlah error lah, ya, mengalami kelainan perilaku, kemudian daya ingatnya menurun karena fungsi vital kita itu, fungsi kehidupan kita itu ada pada otak. Jadi ada dua organ vital yang sangat berperan di kehidupan manusia. Satu jantung dan yang kedua adalah otak. Nah, ini 2 organ atau fungsi vital atau organ vital yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan saling berkaitan. Nah, apabila dua motor ini tidak bisa bergerak, maka kita sudah tidak bisa mengalami atau tidak bisa berbuat apa-apa lagi atau mengalami kondisi kematian. Mungkin begitu ya Pak Doni. Ya.
Baik, Pak Rahmat, waktunya juga sudah Terima kasih. habis, Pak. Bapak, Terima kasih untuk perkuliahan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Pak Rahmat Hidayat. Ya, selamat ya Pak ya, sudah selesai. Ya, kepada Pak Gumono diharapkan untuk memberikan saran dan masukannya untuk Pak Rahmat Hidayat. Baik, terima kasih Mbak Lia ya. Selamat Pak Rahmat. Pak Rahmat ini ngajar di semester berapa ini? Semester 5 sama semester 3, Pak. Untuk program S1 keperawatan. S1 keperawatan. Oke, ya. Dari penguasaan atau konten materi bagus ya, artinya penguasaannya bagus gitu ya, penyampaiannya terstruktur baik gitu. Tapi yang saya bayangkan kalau untuk mahasiswa S1 semester 5 dengan diskusi seperti yang disampaikan Pak Rahmat tadi, apa tidak terlalu berat itu? Tidak, Pak, karena memang capaian belajar untuk semester 5 itu memang segitu karena mereka ada mata kuliah praktikum juga. Jadi setelah melakukan pembelajaran di kelas, di akhir semester mereka akan melakukan praktek di rumah sakit. Oke, iya. Baik kalau begitu ya. Kemudian tadi bagus juga disampaikan bahwa mahasiswa disuguhkan bahan ajar yang berasal dari jurnal. Saya tahu kalau di prodi atau fakultas ya di dalam lingkungan PT Kesehatan ya itu sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran berbasis project based ya dengan model pembelajarannya hitungannya modul gitu ya. Bagus sekali untuk ini karena jika ini dilakukan secara konsisten maka sama halnya dengan Mbak JJ tadi ya, panggilan sayang Pak Gunawan untuk Mbak Jessica gitu ya. Itu Pak Rahmat menjadi orang yang Pak Rahmat dan teman-teman di bidang kesehatan ini berada di garda terdepan untuk keselamatan masyarakat gitu ya. Kalau Mbak Cici tadi kecelakaan yang diharapkan, nah kalau ini kecelakaan yang betul-betul kemalangan begitu ya. Nah itu bagus sekali kalau misalnya sampai masyarakat sadar akan hal tersebut ya. Bagaimana memperlakukan diri sendiri supaya tidak terjadi kondisi pada kepala, cedera kepala, dan apabila ada yang cedera kepala apa yang harus dilakukan gitu. Itu tentu nanti mahasiswa Pak Rahmat akan menjadi tulang punggung dalam pelayanan itu. Kemudian hal lain saya juga berpesan Bapak Ibu teman-teman sekali lagi local genius kemudian kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lokal di daerah Bapak Ibu tolong dimasukkan. Kalau terkait dengan cedera kepala, ini kita kan di ring of fire ya, terutama kalau Bapak nyebut Bengkulu tadi, Bengkulu ini atau wilayah barat Pulau Sumatera itu daerah yang rawan gempa dan sekarang rupanya terbukti bukan hanya Bengkulu, di mana-mana sekarang sudah hal demikian terjadi gitu ya. Bahkan di Malang Selatan kemarin juga agak keras gitu. Di Palu beberapa waktu yang lalu juga sampai diikuti likuifaksi. Nah, apa maksud saya? Pembelajaran masyarakat untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi bencana alam gempa, misalnya khususnya pada cedera kepala, itu mohon betul dilatihkan. Ya, entah mata kuliahnya apa, saya tidak tahu di prodi masing-masing begitu ya. Tapi itu menjadi PR kita semua. Kami di bidang pendidikan juga begitu. Itu harus dilakukan drill terus-menerus jika terjadi gempa di dalam kelas apa yang harus dilakukan. Itu penting sekali untuk dilakukan. Apalagi Bapak yang di sana. Silakan Pak.
Kalau di keperawatan, mata kuliah keperawatan untuk masalah-masalah bencana seperti masalah-masalah cedera kepala dan lain-lain itu, memang ada mata kuliah sendiri yang dibahas di semester 7, Pak, tentang keperawatan bencana. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, ya, itu penting sekali itu. Penting sekali itu. Ya. Saya pikir bagus ya Pak Rahmat, lanjutkan kinerja. Mudah-mudahan proses seminggu terakhir ini ada manfaat untuk Pak Rahmat dalam melaksanakan tugas profesional di Universitas Muhammadiyah Manado. Ini juga perjuangannya lumayan nih. Muhammadiyah di Manado masalahnya gitu ya. Iya, Oke. Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Gumono dan juga Pak Rahmat.